Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilyatul Zakiyah dengan NIM 223101010007. Nah, saya akan membahas tentang MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah, dimulai dari pengertian. Pengertian dari MBS yaitu MBS ini berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Nah, manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis itu memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Nah, MBS ini dapat didefinisikan sebagai pengalihan kewenangan manajemen dari tingkat pusat ke sekolah-sekolah lokal yang memungkinkan mereka mengelola sumber daya secara mandiri sehingga terciptanya lingkungan belajar mengajar yang lebih baik. Nah, konsep ini berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kedua, tujuan dan juga manfaat MBS. Nah, tujuan manajemen berbasis sekolah. Secara khusus, sesungguhnya tujuan manajemen berbasis sekolah itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan juga memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain dari keempat tujuan tersebut, ada tujuan utama dari manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu untuk memindahkan otoritas pengambilan keputusan dari tingkat administratif yang lebih tinggi ke tingkat sekolah itu sendiri. Kemudian, manfaat MBS. Nah, manfaat MBS ini berdasarkan aspek yang didesentralisasikan. MBS ini memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas kepada sekolah, disertai seperangkat pertanggungjawaban dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen berbasis sekolah atau MBS sesuai dengan tempat dalam tugas utamanya, yaitu mengajar. Nah, kemudian manfaat MBS. Nah, manfaat MBS ini berdasarkan aspek yang didesentralisasikan. MBS ini memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen berbasis sekolah atau MBS sesuai dengan kondisi setempat dalam tugas utamanya, yaitu mengajar. Nah, ada beberapa fungsi atau manfaat yang sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasinya. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan kepada sekolah, yang pertama, perencanaan dan evaluasi program sekolah. Nah, sekolah itu memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengevaluasi program sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Nah, sekolah itu dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal dan mengadaptasi kurikulum nasional sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pengelolaan proses belajar mengajar. Nah, sekolah memiliki kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan juga kondisi sekolah.
Kemudian yang keempat, pengelolaan ketenagaan. Nah, sekolah dapat mengelola ketenagaan termasuk rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja guru dan juga staf. Kemudian yang nomor 5, pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Sekolah bertanggung jawab untuk mengelola fasilitas termasuk pengadaan, pemeliharaan, dan juga perbaikan. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan termasuk pengalokasian dan penggunaan dana. Yang ketujuh, pelayanan siswa. Sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan siswa termasuk penerima siswa baru, pengembangan, dan pembinaan. Kemudian yang kedelapan, hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, sekolah diharapkan dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan juga dukungan dari masyarakat. Yang terakhir, pengelolaan iklim sekolah. Nah, sekolah itu bertanggung jawab untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan akademik. Nah, dengan fungsi-fungsi yang didesentralisasi. Nah, dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, sekolah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola dan mengembangkan program sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Kemudian, yang ketiga yaitu prinsip dan asas pelaksanaan MBS. Nah, teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif manusia. Yang pertama yaitu prinsip ekuifinalitas. Yang pertama yaitu prinsip ekuifinalitas. Nah, yang pertama yaitu prinsip ekuifinalitas. Nah, prinsip ini menekankan bahwa terdapat beberapa cara untuk mencapai suatu tujuan, sehingga sekolah itu harus dikelola secara fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua, prinsip desentralisasi menekankan pentingnya desentralisasi kekuasaan untuk memungkinkan sekolah mengelola dirinya sendiri dan memecahkan masalah secara efektif. Kemudian yang ketiga, prinsip sistem pengelolaan mandiri. Nah, prinsip ini menekankan bahwa sekolah harus memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, dan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian yang keempat, prinsip inisiatif manusia. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya mengembangkan sumber daya manusia di dalam sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya prinsip tersebut, MBS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri dan mengembangkan potensi sumber daya manusia di dalamnya. Nah, kemudian asas atau dasar pelaksanaan MBS. Nah, penerapan MBS ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep dan juga prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya. Otonomi menjadi bagian dari hal yang paling mendasari karena otonomi menjadi bagian dari hal yang mendasari MBS. Karena otonomi itu adalah salah satu prinsip utama MBS. Otonomi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat adalah model MBS. Nah, yang keempat adalah model penerapan MBS pada madrasah atau sekolah.
Kualitas pendidikan akan dihasilkan dari sinergitas semua unsur terkait dalam usaha mencapai usaha. Nah, salah satu cara dalam mencapai tujuan tersebut yaitu pengembangan manajemen berbasis sekolah atau MBS di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, dengan MBS ini diharapkan lahir dalam diri madrasah untuk mendayagunakan semua potensi madrasah berdasarkan fondasi otonomi serta mendorong madrasah mengambil keputusan secara partisipatif dengan melibatkan warga madrasah dan pihak masyarakat atau stakeholder. Nah, kemunculan MBS ini di tiap-tiap negara tidaklah terlepas dari sejarah pendidikan tersebut. Nah, di sini ada beberapa model manajemen berbasis sekolah atau MBS yang diterapkan di beberapa negara. Saya mengambil 3 negara. Yang pertama ada negara Hong Kong, yang kedua Amerika Serikat, dan yang ketiga Indonesia. Nah, model MBS di Hong Kong ini disebut dengan The School Management Initiative, yaitu SMI, atau manajemen sekolah inisiatif. Nah, yang pertama model MBS di Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu MBS disebut dengan The School Management Initiative, yaitu SMI, atau manajemen sekolah inisiatif. Nah, model ini menitikberatkan pada inisiatif dari sekolah untuk menggantikan inisiatif dari pemerintahan. Nah, munculnya MBS di negara Hong Kong ini karena kurang baiknya sistem pendidikan saat itu antara tahun 1960-an sampai 1970. Nah, yang kedua model MBS di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu MBS itu disebut dengan Site Based Management, SMB. Nah, model ini menekankan partisipasi dari berbagai pihak dan desentralisasi administratif. Munculnya MBS di Amerika Serikat ini karena masyarakat itu mulai mempertanyakan relevansi dan korelasi hasil pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dan menurut Wirt 1991 yang dikutip oleh Ibtisam Abu Duho, model MBS ini di Amerika Serikat itu walaupun ada perbedaan di negara-negara federal, ada 2 ciri utama reformasi pendidikan di Amerika Serikat sebagai implementasi dari MBS, yaitu yang pertama desentralisasi administratif dan yang kedua manajemen berbasis setempat. Nah, desentralisasi administratif yaitu kantor pusat otoritas pendidikan menunjuk tugas-tugas tertentu yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah. Nah, kantor pusat menyerahkan kewenangan ke bawah, tetapi sekolah lokal masih bertanggung jawab ke atas. Yang kedua, manajemen berbasis setempat, suatu struktur yang memberi wewenang kepada para orang tua, guru, dan kepada sekolah di masing-masing sekolah untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, menentukan kurikulum, serta menggaji dan memberhentikan staf. Nah, kemudian model MBS di Indonesia. Nah, model MBS di Indonesia ini disebut dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Nah, model ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan juga masyarakat. Nah, di Indonesia munculnya MBS ini karena lambatnya kesadaran para pengambil kebijakan pendidikan. Model MBS di Indonesia ini tidak berasal dari inisiatif warga masyarakat, tetapi dari pemerintah. Nah, Indonesia penerapan MBS ini diawali dengan dikeluarkannya UU nomor 25 tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004. MBS di Indonesia yang menggunakan model MPMBS yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah muncul karena beberapa alasan. Yang pertama,
sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah itu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Dan yang ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.